Assalamualaikum Sobat Dakwah. Setelah dengar trailer kemarin, gimana nih? Tambah penasaran nggak? Sebelum masuk ke serial cerita dakwah episode pertama, kita kenalan dulu dong. Kan tak kenal maka tak sayang. Dengan aku, Ustadzah Fitri sebagai host pada episode kali ini, kita juga kedatangan narasumber yang begitu istimewa, yaitu Ustadz Beni. Halo Ustadz Beni, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik Ustazah. Fitria ini gimana ini kabarnya ini juga Ustazah ini? Alhamdulillah baik juga Ustadz Beni. Jadi sobat dakwah yang berbahagia, kali ini tema kita adalah menjauhi kenikmatan sementara. Jadi melihat fenomena akhir-akhir ini, para remaja mulai terpengaruh dengan pergaulan bebas. Mulai dari anak SMP yang sudah banyak mengumbar kemesraan mereka di sosmed tanpa ragu. Dan mirisnya lagi, mereka sudah mengenal dan mulai tidak merasa dosa ataupun malu untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Menurut Ustadz, ini bagaimana menanggapi situasi yang semacam ini yang sudah marak terjadi di sekitar kita? Ya kalau dilihat zaman sekarang itu sangat memang marak sekali, tapi ya sangat miris itu sebenarnya. Jadi mengapa sih Allah itu melarang kita berbuat hal-hal yang keji seperti itu sebelum kita benar-benar sah? Itu sebenarnya ada rahasianya. Ini ada cerita ya. Ini sebenarnya saya lihat di artikel itu di Serambi News. Jadi ceritanya itu ketika ada pasangan laki-laki sama perempuan ini kan pacaran ya. Ya bahkan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Di tahun keempat mereka jadian pun itu udah melakukannya di mobil. Ini saya lihat di artikelnya seperti itu. Kemudian tambahnya si perempuan itu ketika setiap berkencan, laki-lakinya meminta untuk melakukan hal-hal itu. Ya kita sebut zina lah seperti itu. Untungnya ya mereka berdua ini menikah. Untungnya si laki-laki ini mau menikahi si perempuan ini. Kemudian mereka menikah. Nah, yang jadi permasalahan di sini setelah mereka menikah ini, jadi mereka setelah menikah itu tidak merasakan kebahagiaan, malah justru gimana ya, merasakan kepahitan dalam menjalani rumah tangga mereka. Si ceweknya ini, si perempuannya ini ceritakan di medsos itu dia sama suaminya itu sering berantem, suaminya sering marah. Dan ternyata ini kalau dipikir-pikir lagi, itu kan kesenangan-kesenangan yang ada ketika menikah itu sudah mereka habiskan gitu sewaktu remaja. Sedangkan pada fase pernikahan itu kan bertambah, bebannya bertambah. Jadi nggak imbang, kesenangannya ini mereka sudah bosen dengan kesenangan-kesenangan itu yang sudah mereka lakukan. Sedangkan masalah itu semakin bertambah, ya pasti sangat bosen lah, sangat jenuh lah. Apalagi dalam hubungan rumah tangga itu musuhnya yang nomor satu kan jenuh. Saya jadi teringat, saya pernah membaca bahwa orang yang membangun pernikahan berawal dari perzinaan, maka mereka tidak akan pernah bahagia. Jadi dari kasus ini benar adanya ya, itu pernah terjadi di kehidupan nyata. Betul sekali itu Ustazah. Jadi seperti yang tadi ya, si wanita tersebut akhirnya sampai stres gitu, sampai pengen bunuh diri, sampai pengen kabur dan lain-lain itu, sampai dia lebih baik mati gitu daripada dia bersama dengan pasangannya. Dalam Al-Quran sendiri kan Allah sudah mewanti-wanti kita sebenarnya dalam surat Al-Isra itu di ayat 32 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kalau kita ambil hikmahnya ya seperti tadi,
Mengapa kok Allah itu melarang kita zina? Salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan, sebenarnya banyak sekali hikmah ya yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut, yaitu jadi ketika suatu hubungan itu kita sudah melakukan kesenangan-kesenangan di awal, kemudian di fase awal itu sudah melakukan kesenangan-kesenangan, kemudian di fase pernikahan itu kesenangan-kesenangan itu kan ya udah lama, mereka udah bosan sehingga mereka jenuh. Ditambah lagi permasalahan-permasalahan mereka meningkat. Semakin tua usia pernikahan kan semakin banyak permasalahan nanti. Kemudian jika dikontekskan dengan permasalahan yang dialami para remaja, khususnya bagi anak-anak yang masih menginjak usia SMP, di mana kan mereka dari kondisi psikologisnya, dari mentalnya itu kan masih labil, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Ustadz, pesan-pesan apa yang mungkin Ustadz ingin sampaikan khususnya bagi anak-anak perempuan yang notabene sangat rentan atau memiliki resiko yang sangat berdampak tinggi khususnya bagi mereka? Pesan-pesan apa yang mungkin Ustadz bisa sampaikan? Ya, pesan-pesan untuk teman-teman kita, sobat dakwah. Bagi yang belum pernah melakukan alhamdulillah, berarti Anda masih dijaga, dan jangan sekali-kali Anda melakukan hal-hal tersebut karena itu termasuk suatu yang keji. Jagalah diri Anda. Allah sangat menginginkan kita untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang sangat keji, terutama wanita ya. Karena wanita itu dalam Islam itu adalah sebuah kehormatan yang wajib dijaga. Untuk laki-laki ya wajib menjaga, berarti menjaga wanita bagaimana? Ya jangan sampai melakukan hal-hal yang keji sebelum benar-benar sah. Kemudian tips-tips apa yang bisa Ustadz berikan kepada remaja saat ini agar bisa terhindar dari hal-hal yang kurang baik tersebut? Mungkin biar nggak masuk ke sana ya, biar nggak terlena ke perbuatan hal-hal keji seperti itu ya, terutama untuk teman-teman kita sobat dakwah yang masih belajar gitu. Begitu ya maksudnya. Benar Ustadz. Ya kalau pertama ya senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Yang pertama perbaiki sholatnya. Dalam agama pun kan, dalam hadis lebih tepatnya itu, sholat adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin. Maka agar kita baik, agar kita terhindar dari kebuatan-kebuatan keji, maka ya perbaiki sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sudah teruji. Apabila kita memperbaiki sholat, apabila kita ingin baik perbuatannya, ingin terhindar dari perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang maksiat, maka ya yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas sholat. Karena sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang dilarang agama. Lalu gimana kalau kita sudah sholat ini, sudah perbaiki sholat, tapi kita masih rasa ingin untuk ke sana? Yang kedua yaitu Rasulullah bersabda agar kita berpuasa. Dalam hadis Nabi yang beliau bersabda kan, ya ma'syarus sabab man istata'ta minkum alba'ah faltajawaz fa innahu 'adlul basar wa ahsanul farj wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai sekalian para pemuda, para pemudi, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan maka segeralah menikah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya. Jadi solusi kedua di sini adalah maka berpuasalah. Kalau kamu tidak ingin terjerumus dalam perzinaan, kalau kamu tidak ingin terjerumus dalam kesesatan, dalam perbuatan yang keji, maka berpuasalah. Yang ketiga, menikah. Nah, menikah ini adalah solusi juga, menikah. Ya, menikah menjadi solusi. Tapi karena ini teman-teman mungkin masih SMP, ada yang masih SMA dan masih pelajar.
Lalu bagaimana? Ya, solusinya adalah cari kegiatan. Riyadhah. Riyadhah itu nggak harus berpuasa, nggak harus. Riyadhah itu bisa riyadhatul badan, itu olahraga. Cari kegiatan, itu juga termasuk riyadhah. Cari kegiatan, cari kesibukan, perbaiki diri, belajar untuk menggapai cita-cita, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan skill, sehingga bisa mengalihkan dari perbuatan-perbuatan tadi. Insya Allah seperti itu. Terus apabila di antara teman-teman dari Sobat Dakwah ini yang sudah terlanjur terjerumus pada jalan tersebut, Ustadz, bagaimana caranya untuk memperbaiki diri dan meninggalkan jalan tersebut menuju jalan yang lebih baik? Bagaimana menurut Ustadz hal-hal yang perlu dilakukan oleh orang tersebut? Ya, segera bertobat. Lalu bagaimana? Kan aku sudah melakukan dosa besar. Tanya kalau zina itu kan sudah melakukan dosa besar. Apakah tobat? Apakah diampuni? Diampuni oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Percayalah, Allah itu Maha memberi pengampun. Allah Maha pengasih. Dan tobat itu ada tiga syaratnya tobat. Dan ini juga berdasarkan hadis Rasulullah. Yang pertama yaitu menyesali kesalahannya. Hal yang pertama yang wajib dilakukan manusia ketika sudah melakukan hal-hal tersebut. Kalau ingin tobat, yang pertama harus menyesali perbuatannya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang jelek tersebut. Jadi kalau hanya menyesali tapi masih melakukan, besok melakukannya lagi, ya berarti bukan taubat namanya. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ini yang juga wajib dilakukan pada dosa. Setelah itu taubat Anda insya Allah diterima, meskipun Anda sudah melakukan dosa besar, meskipun Sobat Dakwah ini melakukan hal-hal tersebut sudah terlanjur. Kalau ingin tobat, kalau ingin benar-benar dimaafkan oleh Allah, insya Allah Allah akan menerimanya. Baik, terima kasih Ustadz dari cerita dan pesan-pesan yang telah dipaparkan. Kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa suatu hubungan yang dimulai dari hubungan perzinahan itu tidak akan membuat kehidupan kalian menjadi bahagia. Yang kedua, bagaimana cara menghindari kita bisa terjerumus pada hal-hal yang kurang baik tersebut. Jadi Sobat Dakwah bisa memulainya dengan yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan iman serta takwa dengan menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Kemudian bisa ditambahkan dengan memperbanyak aktivitas-aktivitas positif seperti mengikuti kajian-kajian, mengikuti ekstra-ekstra, menambah skill dan lain-lain seperti berolahraga, sehingga bisa mengalihkan pikiran dan fokus kita kepada hal-hal yang lebih positif. Dan manfaat lain yang bisa kita dapat adalah juga untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan diri. Terus, bagaimana untuk Sobat Dakwah yang mungkin sudah pernah terjerumus pada hal-hal yang kurang baik tersebut, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Beni tadi? Yang pertama, kita harus bertaubat dengan 3 cara yang sudah dipaparkan. Yang pertama, dengan menyesali apa yang telah dilakukan, yang sudah diperbuat dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Kemudian meninggalkan dan menjauhi serta berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi. Jadi itu benar-benar dikatakan sebagai taubatan nasuha. Seperti itu. Mungkin dari Ustadz ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih Ustadzah. Terima kasih Ustadzah Fitri. Ini ya, Sobat Dakwah ini kami tidak berdua di sini. Jadi ini ada beberapa rekan
Ini ada Ustadz Khair juga ini. Dia lagi ngopi-ngopi, jadi nanti juga bisa ditanyakan lah sama Ustadz Khair ini, sama Ustadzah Fitri. Sebenarnya terima kasih tadi udah jadikan narasumber, kita ngobrol-ngobrol biasa ya Ustadzah Fitri. Ya Ustadz, wah jadi kita bisa menambah pengalaman nih dengan ngobrol-ngobrol bareng. Jadi saya juga merasa terhormat bisa menambah pengetahuan serta ilmu-ilmu baru bareng ustadz-ustadz yang ada di sini. Jadi untuk sobat dakwah yang ingin bertanya ataupun mengirimkan saran, silahkan ketik di komentar atau juga bisa mengirim pesan ke Instagram kami, yaitu Al-Islah Official 23, yang dimana di situ nanti akan dijawab entah itu dari Ustadz Beni atau dari Ustadz Khair atau dari ustadzah-ustadzah yang lain. Oke, episode pertama dari serial cerita dakwah kali ini cukup sampai di sini. Dari kami apabila ada kekhilafan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Romansa Remaja dalam program cerita dakwah hanya di Al-Islah Official.